warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya, Mairika Purnama. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lagi, yaitu mengenai peta pembela tanah air. Nah, jangan di skip ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Selamat menyaksikan. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pengertian dari peta. Nah, peta atau pembela tanah air ini merupakan tentara sukarelawa atau kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Nah, peta ini dibentuk secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1942. Dibentuknya peta pembela tanah air ini dianggap berawal dari adanya surat dari Raden Gatot Mangkopraja kepada Gun Saikan, yaitu kepala pemerintahan Jepang pada bulan September 1943, yaitu surat tersebut berisi tentang permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan untuk membantu pemerintahan Jepang di medan perang. Pada pembentukannya, banyak anggota Seinen Dojo yang dalam bahasa Indonesianya yaitu Barisan Pemuda, yang kemudian menjadi anggota senior dari Barisan Pembela Tanah Air ini. Selanjutnya yaitu sejarah dari peta. Sejarah terbentuknya peta atau pembela tanah air ini berkaitan erat dengan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, pada saat itu pun Jepang mengambil untung dari keadaan yang mulai memihak. Dan pada saat itu pula Belanda kalah perang dari Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pendudukan Belanda ini dilakukan tanpa syarat apapun dengan ditandai menyerahnya Letnan Jenderal Potem yang sebelumnya ditugasi oleh Ratu Beatrix dari kerajaan Belanda untuk mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dan jika kita mau lebih teliti lagi menguak fakta sejarah ini, Jepang yang hanya memerintah sebentar itu sudah sangat menyengsarakan rakyat, apalagi lama ya teman-teman. Nah, mereka boleh dikatakan sangat licik dan munafik. Dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, mereka mendirikan banyak organisasi yang sebenarnya dipersiapkan untuk mendukung kepentingan Jepang. Sangat licik sekali. Organisasi bentukan Jepang di Belanda ada banyak jenis, mulai dari keagamaan sampai organisasi militer. Semua organisasi tersebut selalu menggandeng tokoh Indonesia yang berpengaruh agar masyarakat luas percaya bahwa organisasi itu didirikan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Namun tidak semua orang Indonesia yang digandeng Jepang mengkhianati negaranya itu sendiri. Mereka menuruti Jepang di depan saja, di belakangnya mereka membuat suatu persiapan menuju kemerdekaan. Selanjutnya yaitu tujuan peta. Tujuan peta ini diperuntukkan bagi Indonesia dan bagi Jepang. Yang pertama yaitu tujuan peta bagi Indonesia yaitu membangkitkan semangat juang para pemuda-pemuda Indonesia, mendidik anggota pembela tanah air untuk mencintai tanah airnya sendiri dan untuk menyiapkan Indonesia merdeka serta melindungi tanah air Indonesia suatu hari nanti ketika Indonesia terancam diserang oleh negara lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan peta bagi bangsa Jepang, yaitu untuk menarik perhatian bangsa Indonesia agar rakyat Indonesia memberikan bantuan kepada Jepang dalam menghadapi perang di Asia Timur Jaya, serta mereka dipersiapkan sebagai prajurit perang yang akan melengkapi kekurangan armada perang Jepang dalam menghadapi sebuah perperangan besar. Dikhawatirkan Jepang tentang Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat mencari sekutu baru hingga kekuatannya berkali lipat lebih besar. Dengan armada Amerika yang kuat dan kecanggihan peralatannya yang terus diperbarui, tidak mungkin Jepang dapat bertahan tanpa tambahan prajurit yang siap dikorbankan. Selanjutnya yaitu keanggotaan dari pembela tanah air. Keanggotaan peta terdiri dari pemuda dari berbagai tingkatan. Rata-rata anggotanya tersebut merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Oleh karena itu, mereka tetap rajin berlatih militer
jiwa muda ini sudah mengatur strategi untuk meraih kemerdekaan Indonesia sendiri melalui organisasi PETA. Para anggota PETA memang disiapkan untuk menjadi tentara Jepang. Sayangnya, pihak Jepang tidak memberikan ketegasan akan status prajuritnya. Saat PETA masih aktif beroperasi, nama-nama seperti Jenderal Besar Sudirman dan Letnan Jenderal Soeharto menjadi nama kenangan yang pernah ikut mewarnai PETA. Mereka tahu bahwa posisi mereka hanya ditempatkan sebagai cadangan prajurit saja, jadi mereka bukan pasukan resmi Jepang yang mendapat juga tunjangan keprajuritan. Sama halnya dengan organisasi militer lainnya, untuk mencapai suatu tujuan besar, tahap yang dilaksanakan harus sudah tersusun rapi dengan rencana yang matang, termasuk pula struktur organisasi dan keanggotaannya. Tujuan kejelasan ini adalah untuk memudahkan pendistribusian tugas bagi para anggota dan periringan organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan dengan seimbang. Nah, berikut ini urutan dari hierarkis jabatan dalam pembela tanah air. Yang pertama ada Daidancho, yaitu komandan batalion, yang merupakan orang-orang yang memang sebelumnya pernah memiliki pangkat yang dapat menduduki posisi komandan batalion ini. Mereka itu yaitu para pejabat birokrasi, pemuka agama, para penggerak di dunia hukum, dan abdi negara resmi lainnya. Yang kedua yaitu Chudancho, komandan kompi, yang merupakan guru dan juru tulis. Sedikit lebih rendah dari Daidancho, Chudancho diperbolehkan ditempati oleh para guru dan juru tulis yang memang mendedikasikan hidupnya demi dunia pendidikan yang lebih baik. Mereka boleh memimpin sebuah kompi. Yang ketiga ada Sodancho, yaitu komandan peleton. Pelajar dari sekolah lanjutan pertama dan atas hanyalah pelajar yang pernah merasakan bangku sekolah menengah tingkat pertama atas saja yang berhak memimpin suatu peleton. Yang keempat ada Kudancho, yaitu komandan regu, merupakan pemuda yang pernah bersekolah dasar demi menjaga stabilitas organisasi. Dibentuklah kelompok paling kecil dalam sebuah organisasi besar. Kudancho boleh mengendalikan suatu regu dengan syarat ia perlu duduk di bangku sekolah dasar. Keberadaannya akan memudahkan pengorganisasian dan proses koordinasi. Yang terakhir yaitu yang kelima, Gyuhei, yaitu prajurit sukarela. Nah, pemuda yang belum pernah bersekolah, anggota PETA, pembela tanah air yang belum pernah bersekolah boleh saja bergabung. Namun, mereka harus rela diberi tugas apa saja karena bergabungnya dia hanya diakui sebagai prajurit sukarela yang berada di hierarki paling bawah struktur organisasi PETA. Nah, dengan terbentuknya PETA membuat para anggota kecewa karena Jepang yang selalu berjanji untuk membentuk masa depan yang lebih cerah tinggi, namun hanya membuat rakyat Indonesia hanya menderita. Dan dengan kondisi ini kemudian terjadi pemberontakan pada 14 Februari 1945 dengan dipimpin oleh Supriyadi. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945 tentara Daidan Jepang untuk menyerah dengan memberikan senjata, dan esoknya Jepang meninggalkan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembahasan mengenai pembubaran pembela tanah air atau PETA. Nah, karena para pemimpin dan anggota PETA memang sejak awal berusaha memperalat organisasi ini agar memerdekakan Hindia Belanda, timbullah beberapa kejadian yang di luar dugaan. Salah satu kejadian yang sangat terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ialah peristiwa pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi.
Nah, Supriyadi ini mengerahkan tentara petanya di tanggal 14 Februari 1945 untuk melakukan pemberontakan pada pemerintahan Jepang. Yang tidak disukai oleh sejarah adalah hilangnya Supriyadi ketika tentara tertangkap. Hanya Muradi, koordinator lapangan pemberontakan PETA sajalah yang sampai titik darah penghabisan mengawal tentaranya ke tiang hukuman. Para pemberontak disiksa habis-habisan oleh Kempeitai atau disebut dengan polisi Jepang sembari menunggu pembegalan di daerah Ancol, Jakarta pada tanggal 16 Mei 1945. Pembubaran PETA dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Presiden Soekarno menyetujui dibubarkannya PETA karena ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia merdeka di atas kakinya sendiri, sehingga setiap senjata yang dipakai untuk melawan negara manapun nantinya adalah senjata milik sendiri dengan prajurit dari dalam negeri sendiri. Sama sekali tidak ada pengaruh Jepang dalam setiap usaha kemerdekaan, karena para Daidancho banyak yang melakukan senjata atau meletakkan senjatanya. Resminya pembubaran PETA dilakukan secara baik-baik tanpa ada kerusuhan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan Letnan Jenderal Nagano Yuichiro yang menjadi panglima terakhir pasukan Jepang di Indonesia memberikan pidato perpisahan. Pidato tersebut sekaligus memutus hubungan PETA yang memperjuangkan kemerdekaan sekaligus membantu mempertahankan Jepang. Dengan begitu, bubarlah PETA dan mandirilah Kesatuan Militer Indonesia. Para bekas tentara PETA banyak yang kemudian terjun di dunia militer Indonesia. Beberapa di antaranya menjadi petinggi dan beberapa di antaranya lagi tidak terlalu dikenal namanya. Namun dikenal atau tidak, mereka telah memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, itulah penjelasan mengenai pembela tanah air atau PETA. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.